Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Kadek dari New Zealand di channel kami Gorgan Family. Kali ini saya mau share video tentang pengalaman kami mencari rumah di New Zealand. Jadi rumah di sini itu sangat susah mencarinya karena sangat banyak orang yang mencari rumah dan juga rumah kayaknya di sini tidak cukup ya. Jadi kompetisinya itu sangat besar saat kita melakukan viewing dan juga susah-susah gampang ya. Dan sebelum saya menceritakan bagaimana caranya mencari rumah, saya mau cerita pengalaman saya sedikit di sini saat pertama datang sini. Jadi itu sudah 7 bulan yang lalu ya. Suami saya pertama datang sini itu tinggal bersama sepupunya dulu sebelum dia mendapatkan rumah, kurang lebih selama sebulan. Dan saya masih di Bali bersama anak-anak karena masih menunggu visa. Jadi visa kita itu tidak datang bersamaan karena saat visa saya itu mengikuti suami. Saya dapat visa kerja dan anak-anak dapat visa sekolah dan visa visitor yang kecil karena masih 2 tahun. Jadi suami saya juga berusaha mencari rumah sebelum kita datang sini. Itu perlu waktu cukup lama ya dan sangat susah mencarinya, dan kita dia sudah mencari lewat website, lewat Facebook dan lain-lainnya, dan akhirnya dia mendapatkan satu rumah. Dan rumah itu tidak begitu besar ya, itu seperti kayaknya garase yang dirubah menjadi kamar dan disewakan karena ruangannya itu lumayan sempit dan juga matahari tidak begitu banyak. Desainnya itu pokoknya aneh gitu. Jadi kita saat saya datang sini kita langsung ke sana dan kita tidak begitu betah di sana karena juga pas winter di sana itu dingin sekali dan kita tidur kayak sarden ya di ruangan yang kecil dan single mat kita berempat di sana. Jadi tidurnya itu bukan berlawanan arah jadinya kakinya kita tidak ada matnya, kita pakai blanket dan cuma badan aja setengah yang pakai matras yang kecil karena baru pindah saat itu, jadi masih belum punya bed. Dan saat kita menyewa rumah itu kebanyakan rumahnya masih kosong ya, seperti yang saya ceritakan kemarin. Jadi di sini kita tinggal kurang lebih 3 minggu dan kita berusaha nyari-nyari rumah lagi karena rumah itu juga lumayan jauh dari sekolah dan saya mau nyari rumah itu yang dekat dengan sekolah karena saya tidak bisa nyetir, belum bisa nyetir ya sini. Jadi kita harus cari rumah biar saya bisa berjalan mengantar anak sekolah dan dekat sama supermarket atau tempat untuk belanja. Ya akhirnya kita berusaha keras sekali. Saya setiap hari ambil search di internet ya, di Facebook, di grup-grup yang menyewakan rumah, di website. Jadi saya cari-cari di sana dan kami apply di beberapa tempat, tapi yang di website resmi itu kami tidak dapat panggilan satupun, dan akhirnya kami dapat satu yang dari Facebook. Itu rumah itu ternyata itu milik pribadi dan orang itu mau menyewakannya sendiri, tidak melalui agent ya. Jadi dia menyewakan sendiri kepada kita. Kita pergi ke sana dan dia ini sudah tahu kalau saya dan suami saya itu karena kita berdua ngirim message ke dia kalau rumah itu apakah masih available atau tidak, dan dia mengirimkan nomornya ke suami saya. Mungkin mereka sudah mengecek ya data diri kita lewat Facebook, kemudian dan mereka sudah memilih kita untuk menyewa rumah itu karena kita punya anak dan juga kita mau menyekolahkan Lucy di sana. Dan ternyata orang ini tidak ingin bayar pajak. Dia menyewakan rumahnya maunya itu cash, tidak ada surat-surat sama sekali, tidak ada surat kontrak. Karena kita saat itu sangat pengen pindah dari rumah ini, jadi kita terima pilihan itu, tidak ada kontraknya. Jadi dealing langsung sama ownernya. Dan dari pengalaman itu kita
sana, dan ownernya ini ternyata rumahnya itu dekat, rumahnya itu bersebelahan dengan rumah yang dikontrakkan. Jadi kita seperti tinggal di rumahnya dia itu ya. Dia menulis surat perjanjian yang menyatakan bahwa kita itu cuma tinggal di sana untuk merawat rumahnya, tapi kita bayar saat itu lumayan mahal. 1 bulan itu 650, tapi kita tawar dikasih 625 ya, per minggu, bukan per bulan maksudnya. Jadi kita harus membayar deposito 4 kali rent, jadi 4 kali, yang 1 minggu itu 625 itu kali 4, jadi kita bayarnya $2.500 di depan dulu untuk deposito, dan dia meminta juga uang kontrak selama sebulan itu 2.500 ya, 2.500. Jadi deposito 2.500 dan uang kontrak untuk 1 bulan 2.500. Jadi kita harus keluar uang 5.000 saat itu, yang kurang lebih kalau dirupiahkan 50 juta ya, hanya untuk menyewa rumah pertama itu kita mengeluarkan uang kurang lebih 50 juta. Jadi kalau kalian mau kesini, kalian harus menyiapkan dana juga untuk sewa rumah, karena saat menyewa rumah itu harus menyiapkan deposito rumah itu. Kebanyakan sih ada yang 2 minggu deposito, ada yang 3 minggu, dan ada yang sebulan deposito mereka minta ya. Dan kemudian kami sudah membayarnya, tapi dia tidak mau mengasih kami kwitansi apapun. Kami sangat stres saat itu, kami tidak berpikir karena kami hanya percaya. Jadi kami kasih uangnya yang $5.000, dan kami berpikir setelah kami pulang baru kami menyadari kalau kenapa kita melakukan hal itu. Dan kita tidak bisa tidur malamnya ya, karena membayar uang sebanyak itu kepada orang yang tidak kita kenal tanpa surat-surat apapun. Ya meskipun kita tahu ya rumahnya di sana, tapi kita tidak yakin kalau itu memang rumahnya dia, atau mungkin itu adalah rumah kontrakan yang dia kontrakkan kembali atau gimana. Jadi harus berhati-hati sekali saat mengontrak rumah di sini ya, jangan sampai kena tipu. Karena banyak sekali sudah pengalaman yang seperti itu, dan kita juga hampir kena tipu. Nanti saya ceritakan ya. Jadi setelah kita membayar itu, kita tidak bisa tidur sama sekali, dan besoknya pagi-pagi sekali suami saya datang ke sana jam 4 pagi. Jadi dia mengambil video, merekam deka mobilnya dan segalanya ya. Nanti kalau misalnya terjadi sesuatu atau mereka menipu kita, jadi kita tahu orangnya. Karena jadi kita saat itu memang benar-benar bodoh ya, karena membayar rumah yang tidak ada kwitansi dan tidak ada kontraknya. Kemudian syukurlah setelah 2 minggu kita masih tahu tuan rumah kita yang lama kita mau pindah rumah, dan kita pindah ke sana, dan ternyata itu memang rumah dia, dan kita bersyukur sekali karena tidak ditipu. Tapi berselang seminggu di sana masalah sudah mulai ada, karena ownernya ini kayaknya tidak rela ya rumahnya disewakan sama orang, dan dia itu masih sangat sering sekali melihat mengatur kita, tidak boleh parkir di sini, tidak boleh gini, tidak boleh gitu, dan tidak banyak sekali hal yang tidak boleh di sana. Jadi kita jadi tidak betah, karena kita juga mau bikin kebun, kita mau punya sayur mayur, dan dia itu tidak mengizinkan kita membuat kayak small greenhouse yang kayak gitu. Jadi suami saya itu sedikit kecewa dan mengatakan ke dia kalau kita mau pindah lagi, dan kita dikasih notis waktu itu 2 minggu, dan itu sangat pendek ya, karena sangat susah nyari rumah sini. Kemudian suami saya minta sepupunya untuk nelpon dia dan mengatakan kalau dia itu adalah loyal untuk pengacara, dan akhirnya dia ngasih kita notis 3 bulan kita boleh tinggal di sana sampai kita menemukan rumah dan kita bisa pindah. Tapi saat itu merasa tertekan sekali ya, kayak tinggal di rumah orang, karena kita sudah bermasalah sama tuan rumahnya ini. Dan secara bersamaan juga saya menemukan ternyata dia itu menggunakan listrik kita untuk untuk dryer, jadi untuk mengeringkan pakaian. Itu
Jadi di rumahnya ini ada gudangnya ini kita tidak boleh pakai ya, tidak disewakan sama dia. Dan ternyata di gudangnya ini ada freezer sama dryer. Jadi dia mengeringkan pakaian sama menaruh freezernya itu di gudang itu dengan menggunakan listrik kita. Jadi kita sangat kecewa dan sedih ya. Kita juga baru pindah ke sini, masih hidup pas-pasan dan menemukan tuan rumah yang seperti itu juga. Jadi sedih sekali saat itu. Saya sampai tidak enak makan, sampai merasa sakit gitu karena tertekan dan stres. Saya rasanya pengen pulang ya. Itu baru 2 bulan di sini, saya sudah sangat pengen pulang, nangis terus. Dan akhirnya kita nyari-nyari rumah, dan nyari rumah itu lewat website. Kita juga nyari rumah lewat Facebook lagi sekali. Waktu itu suami saya nyari di Facebook dan dia menemukan apartemen. Jadi apartemennya ini harganya $400, kurang lebih 4 juta seminggu. Dan itu sudah lengkap, ada tempat tidur, ada dapur, semuanya sudah lengkap, ditanggung furniture, karena kebanyakan rumah sini tidak ada furniturnya ya, kayak rumah ini juga. Jadi kita dia mau bayar sudah kurang lebih $3.000 untuk deposito sama beberapa minggu bayar kontrakan ya. Dan saya waktu itu ada feeling yang tidak bagus, dan saya bilang sama suami, karena kita sudah sangat tertekan di rumah itu, jadi kita cuman pengen yang dapat apa aja dulu untuk sementara. Jadi itu tempatnya di kota ya, di dekat Marinanya, di Auckland City. Saya bilang ke dia malam itu udah jam 8, dia sudah capek sekali kerja, dan juga kita sangat stres karena belum dapat rumah ya, mau pindah udah dari rumah yang lama. Dan akhirnya saya bilang ke dia, ayo kita pergi ke kota sekarang, itu jaraknya kurang lebih 20 menit dari sini. Kita mau cek dulu apakah benar apartemennya ini ada atau tidak. Jadi kita pergi ke sana untuk ngecek apartemen ini. Ternyata apartemen itu tidak ada, dan alamat apartemen yang dipakai itu ternyata adalah tempat parkir, masih tempat parkir. Ada orang yang membangun di sana, dan di sebelahnya itu ada apartemen yang mewah yang sama fotonya seperti yang dikirim oleh orang ini. Ini orangnya dibilang dari Italia ya, dia dari Italia, dan dia punya apartemen di sini dan mau dikontrakkan karena dia sedang hamil, punya anak, dan pindah ke Italia. Jadi dia butuh seseorang untuk merawat apartemennya kayak gitu. Ditulis di FB-nya, dan suami saya sudah sangat excited ya. Dia udah kayak kita pindah ke sana, mau pindah ke sana gitu ya. Jadi kita pergi ke sana dan cek di apartemen itu, dan nomornya itu ternyata tidak ada. Dan kita balik pulang lagi, dan kita bilang ini tidak mungkin benar, pasti ini scam. Karena pembayarannya itu juga mereka nyuruh kita bayar lewat, ada logo Airbnb, tapi saat kita mencet pembayaran itu pergi ke account pribadi. Jadi agak mencurigakan. Jadi kita tidak mau bayar ya. Jadi kita memutuskan untuk tidak mengambil yang itu. Jadi harus berhati-hati sekali ya saat memilih rumah, terutama kalau mencarinya itu lewat FB atau sosial media yang lainnya, karena banyak sekali scam dan penipuan ya. Jadi kalau misalnya mau nyari yang Airbnb, lebih baik langsung saja pergi ke website resminya dan langsung order di sana. Kalau seperti itu, jadi kemungkinan ditipu itu kayaknya kecil sekali ya. Dan setelah itu kami nyari cuman di website resmi. Jadi kalian bisa mencari rumah itu lewat beberapa website kayak TradeMe, OneRoof, masih banyak lagi ya. Di sini saya jadi TradeMe.co.New Zealand, OneRoof.co.nz, realestate.co.nz, barefoot.co.nz, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi itu beberapa website yang bisa kalian cek sebelum kalian datang ke sini. Tapi kebanyakan dari website ini adalah mereka mau ketemu langsung dengan kita dan melakukan viewing.
atau melihat rumahnya itu secara langsung, dan baru kita nanti dipilih. Jadi kebanyakan dari teman-teman saya yang kesini itu saat mereka datang ke sini, mereka tinggal sama teman dulu atau sama saudara, atau mau mencari Airbnb, kayak mungkin selama seminggu dulu mereka tinggal di sana sambil mencari-cari rumah di sini. Setelah nyampe di sini ya, itu mungkin pilihan yang terbaik adalah mencari Airbnb yang resmi ya, jangan yang lewat sosial media. Atau bisa tinggal sama saudara atau teman dulu, dan sambil berjalan bisa mencari rumah setelah kita di sini. Dan saat kita mencari rumah ini, karena kita mau mencari rumah dekat-dekat sini ya, saat itu anak saya sudah mulai sekolah, dia di Milford School, jadi kita tidak bisa mencari rumah yang jauh, karena di sini ada zonnya atau ada sama kayak di Bali ya. Jadi kalau daerahnya ini anak-anak SD itu harus sekolah di tempat ini gitu, tidak boleh lewat zone. Jadi kita mencari zone yang di Milford School di mana anak saya sekolah itu lumayan susah ya, karena ini adalah sekolah populer atau favorit. Jadi kita banyak sekali saingannya, dan saya itu melihat kurang lebih 10 rumah di sekitar sini, dan cuma rumah ini saja yang menerima kita. Jadi saya melakukan viewing, jadi saat melakukan viewing itu yang datang itu ada kurang lebih 10-20 kayak gitu ya, dan itu dilakukan beberapa kali dalam seminggu sampai nanti diputuskan siapa yang akan dipilih. Jadi lumayan susah karena saingan itu susah sekali dan banyak sekali. Saya hampir give up sudah. Kita juga mencari rumah yang tempatnya di wilayah yang lain. Kita sampai berpikir mungkin Lucy harus dipindahkan saja sekolahnya biar kita bisa dapat rumah gitu. Kita juga mencari di tempat yang lain, di zone yang lain, dan ada satu yang kemungkinan besar kita dapat, tapi itu juga lewat FB, jadi kita sedikit khawatir juga. Dan syukurlah karena kita sudah hampir putus asa ya nyari rumah, dan saya melakukan viewing di rumah ini. Saya datang pertama kali waktu itu, yang pertama datang sini karena saya habis viewing rumah yang lain dan saya langsung datang sini, masih little bit early. Jadi saya yang pertama datang viewing di tempat ini dan chatting sama agennya, dan dia kelihatannya suka sama kita, dan setelah itu dia mengemail suami saya dan nanyakan apakah saya mau tinggal sini. Rumahnya tidak begitu baru ya, lumayan sudah tua tapi bersih, dan kamarnya 3 dan ada ruang tamunya dan dapurnya, dan juga ada tempat bermain. Jadi sangat cocok ya buat kita, meskipun ini di sebelah jalan raya. Ini jalan raya besar di sebelah, jadi kita harus selalu memperhatikan anak-anak kalau keluar. Dan ya, kita sudah tinggal di sini selama kurang lebih 4 bulan lebih, sudah hampir 5 bulan. Dan saya juga ketemu sama teman waktu ini, dan kita ngobrol tentang rumah bagaimana, dan ternyata teman saya juga pernah ketipu juga, kurang lebih $2.500, itu kurang lebih 25 juta ya, saat baru datang sini. Dia juga mencari rumahnya itu di sosial media dan disuruh bayar uang muka dulu $2.500, yaitu 25 juta, dan ternyata apartemennya itu tidak ada dan itu scam. Jadi sangat berhati-hati sekali ya saat mencari rumah dimanapun ya, especially di sini di New Zealand. Lebih baik kita mencari rumah itu lewat jalur website yang resmi dan memakai agent biar tidak ribet. Karena kalau lewat agent ya, sekarang dari pengalaman kami lewat agent, apapun yang rusak di rumah kita cuman tinggal email dia dan kasih tahu, oh ini tidak
not working, atau ini rusak, yang ini bocor, atau AC-nya tidak bagus atau gimana, mereka langsung mengirim teknisi dan memperbaikinya. Tapi kalau lewat pribadi itu kayak susah sekali ya, karena pengalaman kami rumah 2 itu yang pertama dan yang kedua kami tinggal di sana itu lewat pribadi, jadi tidak lewat agent. Saat kami komplain tentang sesuatu pasti mereka oke, tapi tidak langsung di follow up. Jadi itu ya saran saya, lebih baik kalau mencari rumah di New Zealand itu lewat website yang resmi, dan hati-hati saat mencari rumah lewat sosial media, karena saya sudah punya pengalaman sendiri juga dan teman saya juga. Ya semoga apa yang saya share tentang rent atau sewa menyewa rumah di sini bisa membantu teman-teman semua yang ingin pergi ke New Zealand, atau yang baru mau ke sini atau yang sudah nyampe di sini. Semoga bisa bermanfaat informasi dari kami, dan terima kasih banyak sudah mensupport dan menonton video-video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, dan see you soon.